Bacaan pertama menurut Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, pertolonganku datangnya
kecelakaan, Tuhanmu akan menjaga nyawamu, Tuhanmu akan menjaga keluar masukmu dari kini sampai selamanya. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bacaan kedua menurut 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan 2 Timotius 4 ayat 5. Dua Timotius 3 ayat 14 sampai dengan 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 4. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasalah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 18 ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya aku jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan berjuang untuk melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Khotbah ini akan didasarkan pada bacaan kita yang pertama dari kitab Kejadian pasal 32. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Jumat 14 Oktober, 2 hari yang lalu, kira-kira pukul 10 malam, di akses jalan yang pertama yang biasa kita tempuh kalau kita ingin bergerak menuju arah Tunjungan Plaza. Kita berbelok ke kiri dan ada sebuah lorong yang kita belok ke kanan masuk ke parkiran. Kalau kita ke kiri ada pintu kecil untuk sepeda motor yang biasa diparkir di rumah warga. Ketika mal sudah mulai tutup, ada sebuah kehebohan yang luar biasa di sana. Satpam segera berlari, lampu segera dimatikan. Sebagian orang mengira bahwa ada pencurian motor karena lokasi itu segera ditutup oleh para security. Namun yang terjadi adalah ada seorang perempuan usianya 24 tahun yang terjun dari lantai parkir 3A. Segera setelah ia menyelesaikan pekerjaannya di salah satu tenan yang ada di Tunjungan Plaza. Dari lantai 3A itu dia loncat, dia terjun ke bawah. Dengan wajah yang menghadap ke tanah, ia mengakhiri kehidupannya. Sabtu kemarin jika pemberitaan itu benar, maka apa yang memotivasi, apa yang menjadi latar belakang tindakan bunuh diri yang berulang kali belakangan ini terjadi juga di Surabaya. Perempuan itu 24 tahun, berhutang sejumlah 5 dan 7 juta, 12 juta dari pinjaman online yang memang mudah untuk meminjam, tetapi setengah mati untuk berjuang mengembalikannya. Rekan-rekan kerjanya berkata dia stres, dia depresi karena ditagih ke sana kemari. Dan malam itu entah apa yang ada di benak atau pikirannya, kita tidak sepenuhnya tahu. Dan kejadian itu terjadi. Ia mengakhiri kehidupannya, tidak kuat menanggung beban, tidak kuat untuk berlari menghindar dari masalah yang terjadi di dalam hidupnya. Setiap orang, Bapak Ibu, saya yakin punya sesuatu yang darinya kita sedang berlari. Mungkin bagi sebagian orang itu hutang, bagi sebagian orang itu urusan yang tidak selesai, urusan pekerjaan, bagi sebagian orang itu masalah keluarga yang belum atau tidak selesai, bagi sebagian orang itu masalah-masalah lain yang bahkan tidak bisa kita ucapkan. Kita ingin lari dari masalah itu, kita ingin menghindar sejauh-jauhnya dari masalah itu. Sebagian orang jadi tidak berniat makan atau malah makannya banyak. Sebagian orang jadi nggak bisa tidur atau malah tidur melulu, termasuk di gereja. Sebagian orang pengen kalau bisa saya pergi ke satu tempat dan memulai semuanya dari nol. Sadar tidak sadar, setiap orang sedang berjalan atau bahkan berlari dari kejaran masalah, problem, atau apapun namanya. Sambil berharap kalau bisa ya masalah itu selesai sendiri. Kalau bisa problem itu tuntas sendiri. Kalau bisa pinjol itu lupa bahwa saya utang sama dia. Kalau bisa semua urusan itu terpendam selama-lamanya. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, itulah yang menyebabkan seseorang lari dari kenyataan sejauh-jauhnya atau memutuskan untuk mengakhiri kehidupannya. Kasus itu adalah kasus yang berulang setelah seseorang ditemukan terjun dari jembatan Suramadu, seorang pria ditemukan menggantung dirinya di palang rel kereta api.
Dan begitu banyak kisah sejenis. Ya, kita selalu punya masalah, kita selalu punya problem, kita punya beban yang kita ingin lari daripadanya. Lari adalah insting manusiawi. Saya nggak mau menghadapinya, saya tidak mampu menghadapinya, maka lebih baik saya lari. Kejadian 32 adalah kisah pelarian seorang anak manusia, namanya Yakub. Yakub nama yang artinya memegang tumit karena dia lahir bersamaan dengan saudara kembarnya Esau yang berbeda karakter dengannya. Dalam perjalanan hidup nama itu kemudian identik dengan penipuan yang ia lakukan. Bayangkan kalau bapak ibu punya anak seperti Yakub ini. Yang pertama-tama dia tipu adalah ayahnya sendiri. Soal berkat kesulungan itu. Dia menipu ayahnya dengan dibantu oleh ibunya sendiri. Lebih sinetron daripada sinetron Indonesia bukan? Jadi Anda bayangkan hidup keluarga ini, anak yang satu favorit papa, anak yang satu favorit mama. Dan anak yang favorit mama ini namanya Yakub. Bersekongkol dengan ibunya untuk menipu ayahnya sendiri. Dan akibat dari penipuan itu Esau marah dan Esau hendak membunuh Yakub. Karena itu dia harus lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia tidak mampu menangani itu sehingga dia lari. Dan di dalam pelarian itu ia kembali berhadapan dengan kisah yang sama. Ia ditipu oleh mertuanya sendiri. Tetapi ia juga menipu mertuanya sendiri. Cukup untuk membuatnya kalau hidup di zaman sekarang dicoret dari kartu keluarga bukan? Lihat track recordnya. Ayahnya dia tipu bersama dengan ibunya. Mertuanya dia ditipu mertuanya lalu dia menipu mertuanya. Masa depan suram. Begitu kalau dia hidup pada saat ini. Dia coret dari kartu keluarga kalau dia hidup di dalam keluarga Anda masa kini. Tetapi ada saat di mana ia tidak bisa berlari lagi. Ketika dia dikejar oleh mertuanya yang hendak menuntut pertanggungjawabannya, dia harus lari kembali ke tanah kelahirannya. Kembali ke tanah kelahirannya dia akan berhadapan dengan kakaknya yang masih mencari dan berniat membunuhnya. Yakub seperti tikus yang ada di sudut rumah kita. Di sebelah sini ada sang ayah dengan pentungan. Di sini ada seorang ibu yang ketakutan tapi memegang sapu. Dia nggak tahu harus lari kemana. Dia tersudut, dia terpojok. Di sana ada mertuanya. Di sini ada kakaknya. Dia tidak bisa berlari lagi. Karena itu untuk merayu kakaknya, catatan Alkitab mengatakan bahwa dia mengirim utusan. Dia mengirim budaknya perempuan, dia mengirim istrinya, dia mengirim anak-anaknya. Seolah-olah ingin berkata, maju duluan. Kalau Esau marah, kalian yang kena, aku kabur lagi. Sungguh bukan pria yang bertanggung jawab. Sungguh gambaran orang yang ada di dalam pergumulan, yang kalau sudah kejepit gak bisa lari lagi. Maka sang istri, sang anak diminta untuk menghadapi. Sementara dia sebagai pria berdiam diri kabur entah kemana. Ya miriplah dengan bapak-bapak yang kalau didatangi peminta sumbangan apalagi berbaju aparat, maka dia selalu berkata sama istrinya, maju bu, bapak ngopi di belakang. Lari dari sesuatu yang tidak mampu ia hadapi. Dan di dalam pelariannya itulah Alkitab mencatat
di ayat 23, sesudah ia menyeberangkan mereka, budaknya, istrinya, anak-anaknya untuk menghadapi Esau, ia juga menyeberangkan juga segala miliknya untuk menyuap Esau. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat berkelahi dengan dia sampai fajar menyingsing. Nah, kita tahu cerita ini adalah kisah bagaimana sang malaikat Tuhan mengambil rupa manusia. Sang utusan Tuhan itu mengambil rupa manusia bergulat dengan Yakub. Dan paparan Alkitab mengatakan ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Sebuah peristiwa yang menggambarkan menjadi sebuah simbol. Orang lari dengan kakinya bukan dengan tangannya. Tetapi sekarang engkau Yakub, engkau gak bisa lari, terpelecok. Bagaimana mungkin engkau lari? Dan terakhir dari pergumulan itu dia berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Dan bertanyalah orang itu, siapakah namamu? Jawabnya Yakub. Perhatikan bagian ini. Setelah dia terpelecok, setelah ia tidak bisa lari, ia diberi identitas baru. Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel. Is, anak laki-laki, El, milik Allah. Setidaknya Anda boleh agak yakin bahwa saya sungguh belajar bahasa Ibrani di seminari. Is, anak laki-laki, El, Allah, dalam bentuk yang menegaskan ini anak laki-laki, ini pangeran Allah. Dan Yakub pun menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan dengan muka, tetapi nyawaku tertolong. Dan sungguh perubahan itu menyebabkan ia berani menghadapi Esau. Dari seorang penipu menjadi seorang pangeran Allah, anak laki-laki Allah. Kaki yang terpelecok menyebabkan dia tidak bisa lari dari kenyataan. Dan di dalam catatan Alkitab selanjutnya, ia menghadapi ketakutannya yang paling besar. Esau. Manusia cenderung lari dari problemnya. Tetapi Allah selalu punya 1001 cara untuk menghentikan pelarian itu. Allah selalu punya 1001 cara untuk menegaskan bahwa enggak perlu berlari, enggak perlu pergi, enggak perlu melarikan diri, juga tidak perlu bunuh diri. Bersamaku engkau cakap menanggung segala peristiwa. Dari penipu menjadi anak laki-laki Allah. Dari penipu menjadi pangeran Allah. Dan siapapun Anda dan saya yang hadir di tempat ini, yang menyaksikan khotbah ini melalui YouTube, siapapun Anda, apapun yang Anda sedang berlari dari masa depan, dari masa lalu Anda, Kristus datang supaya kita mendapatkan identitas yang baru. Dan Alkitab berkata bahwa Kristus itu sudah mati selagi kita berdosa. Dan ketika kita percaya kepadanya, Alkitab mengatakan kita menjadi anak-anak Allah. Apapun masa lalumu, dari manapun kamu ingin berlari, apapun keputusasaanmu, ketika Kristus hadir dan menyapa, ketika kita percaya pada anugerahnya, Alkitab menyebut kita bukan lagi musuh Allah, tetapi karena pengorbanannya kita menjadi anak-anak Allah. Tidak peduli betapapun buruk masa lalu, Kristus selalu mampu mengubah sampah menjadi berkah.
Jack, begitu dia memanggil saya, nggak tahu kenapa. Adalah seorang yang kecanduan obat-obatan, hidup di jalanan, dan kalau Anda lihat wajahnya waktu itu, rambut nggak karuan ala rocker tahun 80-an. Adalah orang yang diselamatkan dari jalanan. Bersama dengan saya, ia melayani di banyak tempat pada waktu itu. Suaranya bagus. Walaupun kelahiran baru itu tidak mengubah wajahnya, tetap serem. Kalau saya naik bis sama dia, pengamen tuh nggak berani minta. Malah dimintain sama dia bisa. Masa lalunya suram. Dia selalu berkata kalau kami dalam perjalanan pelayanan naik bus pada waktu itu, 10 perintah Tuhan sudah dia langgar kecuali membunuh, belum sempat katanya. Dan dia menjadi orang yang saya muridkan secara personal. Hingga suatu kali saya mendapat kabar dia di antara hidup dan mati. Wajahnya gahar, tatonya serem. Diputus pacarnya, minum obat serangga. Untung bukan yang jaminan mutu yang dia minum. Kalau yang jaminan mutu dia minum, dia mungkin sudah lewat. Dan setelah ia keluar dari rumah sakit, menemui saya di tempat di mana saya tinggal waktu itu, pertanyaannya yang pertama adalah, Jack, malu aku. Gimana aku mau muncul di gereja, gimana aku mau muncul di masyarakat, gimana aku mau muncul di tempat-tempat pelayanan. Wajahku aja serem. Begitu pacar bilang putus, bunuh diri. Aku gak tahu gimana mesti menata hidupku kembali. Segagal-gagalnya orang ya aku bunuh diri aja gagal. Saya ingat betul apa yang saya katakan waktu itu. Tenang, kamu masih diizinkan untuk hidup. Dan kota di tempat di mana kita tinggal saat ini kecil dan semua orang udah tahu. Kamu sempat dirawat di UGD. Waktu saya datang ke UGD, petugasnya berkata, Pak, teman-temannya Bapak kok hobinya bunuh diri. Kamu orang ketiga yang saya kunjungi di UGD itu. Mereka sudah tahu kok. Mereka tahu masa lalumu. Tetapi mereka belum tahu masa depanmu. Ditata lagi yuk bersama dengan Tuhan. Dia menangis dan meminta saya menumpangkan tangan atasnya. Memulai sebuah kehidupan yang baru kembali bersama dengan Kristus. Dan hidupnya berubah. Ia mulai muncul di gereja, ia mulai bersedia mendampingi saya pelayanan, bernyanyi kembali. Ia terbuka mengisahkan kisah bunuh diri yang gagal itu, menertawakan dirinya. Sekaligus memuliakan Tuhan yang masih memberinya kesempatan untuk hidup. Dari sampah jadi berkah. Hingga suatu kali ketika saya tidak lagi ada di dalam pelayanan kota itu, dia memberitahu saya, Jack, aku mau jadi hamba Tuhan, aku mau masuk STT. Dan masuklah ia di sana. Sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan, dia mengambil jurusan musik gereja. Dia cerita betapa berartinya semua kemampuan yang dia miliki, betapa ia bersyukur untuk pengalaman yang Tuhan beri. Semua orang tahu masa lalunya. Semua orang tahu dia hidup di jalanan, semua orang tahu dia bunuh diri dan gagal, semua orang tahu. Tetapi dia sedang membangun masa depannya bersama Tuhan. Dia dikenal di STT itu, dia melatih paduan suara di beberapa gereja kota tempat di mana ia tinggal.
Dia menghabiskan waktunya untuk Tuhan. Dan semua orang tahu. Ini loh yang dulu minum obat serangga ini. Jadi bahkan itu menjadi nama keduanya misalnya ya. Misalnya sebut saja namanya WP gitu ya. Terus kemudian nama merek obat serangga yang dia minum, yang dia tenggak itu mengikutinya gitu ya. Kebetulan yang dia minum hit gitu ya. Jadi WP hits gitu. Bukan WP Baygon atau yang lainnya. Awalnya dia risih, awalnya dia malu dengan nama itu. Tetapi belakangan dia berkata, enggak apa-apa aku dipanggil dengan nama itu, biar jadi pengingat aku itu siapa. Dan siapa Kristus. Dan hidupnya berubah. Keluarganya mengakuinya, gereja mengakuinya, STT tempat dia studi mengakuinya. Tiga tahun setelah dia masuk STT, suatu siang saya mendapatkan kabar bahwa dia kecelakaan. Dalam perjalanan pulang melatih paduan suara, dia kecelakaan dan waktu itu saya masih ada di luar kota, saya tidak bisa bergegas ke sana. Kurang lebih 3 hari kemudian saya baru bisa bergegas masuk ke rumah sakit dan semua teman-teman berkata, Jack, barangkali kamu yang ditunggu dia dalam keadaan koma. Masuk, pegang tangannya, doakan. Dan saya masuk ke ruang IGD itu, memegang tangannya, dia udah nggak bisa ngomong apa-apa. Dia balas genggaman itu dengan pelan. Tapi disitulah saya menyadari apa arti anugerah. Siapapun kita, apapun masa lalu kita, sesampah apapun diri kita, dari manapun kita berlari. Kalau kita menjumpai Kristus, hidup kita berubah. Kita bukan lagi milik masa lalu kita. Kita punya masa depan bersama Kristus. 1-2 hari kemudian, dia meninggal dunia. Bukan sebagai orang yang kalah. Bukan sebagai orang yang lari dari kenyataan. Tetapi sebagai orang yang telah ditemukan oleh anugerah kasih kebaikan Kristus. Dan hidupnya yang tidak sempurna, yang disempurnakan oleh Kristus itu mengubah orang-orang yang ada di sekitarnya. Siapapun kita yang sedang lari dari apapun, berhentilah. Dan biarlah Bapa melalui kasih Kristus itu menjumpai kehidupan kita. Dan Roh-Nya yang kudus mengubahkan hidup kita. Sehingga kita tidak harus terus-menerus berlari. Sehingga anugerah-Nya menjumpai kehidupan kita. Dan mengubahkan hidup kita. Setiap orang punya masa lalu. Tetapi dalam anugerah Tuhan, kita punya masa depan. Bersama dengan Kristus, kita cakap menanggung segala perkara. Berhentilah berlari. Tinggalkanlah niat bunuh diri. Berlutut dan bersujud memohon anugerah-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, tubuh jasmani kami hadir saat ini. Namun barangkali ada sebagian dari kami yang memang sedang melarikan diri dari sesuatu. Kami berharap itu bisa dikuburkan, kami berharap itu bisa dimulai lagi dari nol. Atau barangkali ada di antara kami yang bahkan sudah putus asa. Dan berkata bahwa ini ibadah kami yang terakhir dan
Kami nggak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Biarlah firman-Mu menjumpai kehidupan kami. Menghentikan pelarian kami. Agar kami merasakan anugerah-Mu. Bahwa Kristus Engkau mengasihi, Engkau mati bagi kami. Agar apapun masa lalu kami tidak mendefinisikan masa depan kami. Agar kami punya keyakinan bahwa bersama dengan Tuhan kami cakap menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Ubahkanlah kami di dalam kasih dan anugerah-Mu. Amin.